Tamu tak diundang. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu yang tak diundang. Mereka bukanlah orang biasa saja, namun juga memiliki karisma, yaitu si ahli yoga dan seorang lagi pendeta. Oh, ternyata mereka berdua, si tamu ini memiliki tujuan untuk menemui Abu Nawas. Rupanya mereka sangat penasaran akan kecerdikan dan Abu Nawas yang terkenal tersebut. Pada waktu itu Abu Nawas sedang melakukan sholat duha di rumahnya. Istrinya yang setia mempersilahkan mereka berdua untuk masuk dan duduk. Setelah Abu Nawas selesai sholat, ditemuilah mereka berdua dengan hati berbahagia. Kami sebenarnya ingin mengajak Anda untuk melakukan embaraan suci. Kalau Anda tak keberatan, ayo bergabunglah dengan kami, kata ahli yoga. Dengan penuh semangat, Abu Nawas menerima ajakan tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, mereka berangkat bersama. Abu Nawas memakai jubah sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam mereka masing-masing. Ketika sore hari, di tengah perjalanan, mereka diserang rasa lapar yang sangat. Maklumlah ketika tak membawa bekal makanan barang sedikit pun. Wahai Abu Nawas, bagaimana jika Anda mengumpulkan sedekah, sementara kami mengadakan kebaktian, kata pendeta. Abu Nawas setuju saja, mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Setelah dirasa cukup untuk membeli makanan, Abu Nawas segera pergi ke warung makan. Tak lama kemudian, Abu Nawas menghampiri teman-temannya. Abu Nawas mengajak mereka menyantap makanan, namun mereka menolaknya dengan alasan mereka sedang berpuasa. Abu Nawas memalas, meminta jatahnya saja, tapi tetap tidak boleh. Memang ada maunya. Bagaimana kalau tidak mengadakan perjanjian, kata pendeta. Pendeta menjelaskan bahwa siapa bermimpi terbaik maka akan mendapatkan jatah makan terbanyak, dan begitu juga sebaliknya. Malam semakin larut. Abu Nawas tidak bisa tidur karena kelaparan. Setelah yakin dilihat teman-temannya tidur lelap, Abu Nawas langsung menyantap makanan hingga habis. Keesokan harinya, ketika mereka bangun, ahli yoga bercerita tentang mimpinya yang memasuki alam nirwana, di mana di dalamnya ada sebuah taman indah. Pendeta memujinya. Pendeta bermimpi telah menembus batas ruang dan waktu, lalu bertemu dengan pencipta agamanya. Ahli yoga memuji mimpi dari pendeta. Abu Nawas hanya diam saja. Sekarang giliran Abu Nawas bercerita. Menurut Abu Nawas, dia bertemu Nabi Daud alaihissalam yang ahli puasa. Dalam mimpinya itu, Nabi Daud menyuruh Abu Nawas agar segera berbuka puasa. Karena yang menyuruhku adalah Nabi yang agung, aku tak berani membantahnya. Langsung saja aku bangun dan menyantap makanan yang ada di depan itu, kata Abu Nawas. Alamak, sadarlah pendeta dan ahli yoga, ini mereka kelaparan.
sambil menyesal serta mengakui kehebatan betapa cerdiknya orang yang bernama Abu Nawas tersebut. Abu Nawas hampir digantung gara-gara mau terbang. Alkisah, setelah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang, berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu, hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santai Abu Nawas menjawab, "Betul saudara-saudara, aku mau terbang," jawab Abu Nawas seperti dikutip dari buku Abu Nawas. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dan perkotaan hingga perdesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Baginda begitu kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul, Baginda. Saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Kapan dan di mana?" sahut Baginda. "Hari Jumat yang akan datang, di Masjid Baitussalam, Baginda." Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu, sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukuman gantung. Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang dan atau dieksekusi. Hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong menemui halaman Masjid Baitussalam. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan manakala Abu Nawas berbohong. Tapi orang-orang yang sudah menyaksikan di masjid terdapat melihat Abu Nawas yang sedang santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang berkata, "Silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung." Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya
seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengipas-ipaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang. Di pelantaran orang-orang menolehkan wajahnya, jantung mereka semakin berdebar kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitulsalam?" tanyanya lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-geleng kepada tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. "Berhati-hatilah jika menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi direnungkan dahulu," kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Sesampainya di istana, para algojo menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukannya marah atau kecewa, Baginda malah tertawa berbahak-bahak. "Sudah kukira ini hanya ulahnya. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya."